Hmm. Halo, nama saya Foni Loderi. Dan saya Tarek Nurzama Halim. Satu member lagi nggak bisa ikut, Michelle Hentingo, karena dikarenakan ada kesibukan, tetapi Michelle Hentingo yang mengerjakan kebanyakan 90% dari slide ini. Jadinya kita berdua aja yang presentasinya. Oke, kali ini kita akan presentasi mengenai analisis GCG atau Good Corporate Governance studi kasus pada PT Bank Negara Indonesia dan PT Garuda Indonesia dan juga PT Indofood. Satu pendahuluan, menganalisis tata kelola perusahaan yang baik atau GCG merupakan langkah penting dalam meningkatkan keberlanjutan dan kinerja bisnis. GCG berfungsi untuk memastikan bisnis berjalan jujur, adil, dan efektif. Penerapan GCG di PT Bank Negara Indonesia, Persero, TBK, PT Garuda Indonesia, dan PT Indofood akan kita bahas dalam studi kasus ini. Jadi yang pertama kita masuk ke pembahasan PT Bank Negara Indonesia terlebih dahulu. Jadi yang pertama, PT Bank Indonesia memiliki prinsip transparansi, yaitu dilakukan setiap tahunnya oleh Bank BNI dengan memberikan akses terhadap laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Korporasi telah melakukan keterbukaan informasi ini dengan baik karena dapat diakses oleh kita melalui media elektronik atau sistem resmi Bank BNI. Menunjukkan sekretaris perusahaan yang bertugas berkomunikasi dengan investor, pelaku pasar modal, regulator, dan pengamat memperkuat hal tersebut. Yang kedua yaitu ada prinsip akuntabilitas. Jadi di PT Bank Negara Indonesia ini, akuntabilitas dicapai melalui penetapan tanggung jawab masing-masing organ organisasi sesuai dengan visi, tujuan, sasaran bisnis, dan strategi perusahaan. Setiap tahunnya, seluruh pegawai Bank BNI menetapkan, memperjelas, dan melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada masing-masing organisasi sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bisnis dan pedoman GCG yang berlaku. Pendekatan Three Lines of Defense digunakan dalam mengembangkan dan penerapan sistem pengendalian internal BNI. Yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab, yaitu BNI menunjukkan prinsip akuntabilitas PT Bank Negara Indonesia dengan secara konsisten menaati peraturan perundang-undangan yang relevan sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Kebijakan akuntansi yang diterapkan Bank BNI dalam laporan keuangan konsolidasi yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau PSAK di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia. Selanjutnya, pembahasan tentang PT Negara Indonesia. Konsep independensi telah diterapkan oleh Bank BNI yang mengamanatkan agar pegawainya bebas dari afiliasi politik. Persyaratan ini dapat ditemukan dalam kode etik aktivitas politik yang dikembangkan Bank BNI. Seluruh insan BNI secara tegas dilarang terlibat dalam aktivitas politik apapun sesuai kode etik. Selain itu, Bank BNI juga memberikan informasi untuk membantu pegawai menghindari benturan kepentingan yang timbul dari spesifikasi mengenai kuantitas, susunan, standar, dan netralitas anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya adalah prinsip kewajaran. PT Bank Negara Indonesia, TBK, menyajikan pendapatan dan bagi hasil bank secara wajar dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Bank telah mematuhi ketentuan yang mengatur hubungan antar bank dan kantor akuntan publik dan BI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan bank untuk menjamin efisiensi pelaksanaan fungsi fungsi audit eksternal. Oke, selanjutnya ke pembahasan PT Bank Negara Indonesia, Corporate Social Responsibility. Jadi PT Bank Negara Indonesia ini atau BNI dengan kode saham BBNI, program tanggung jawab sosial dan lingkungan dinilai sebagai salah satu program Corporate Social Responsibility yang memiliki keunikan dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat dan mendapat feedback yang baik. Menurut Rio Jakaryas, CEO Center for Entrepreneurship Change and Third Sector Universitas Trisakti, CSR yang diberikan BNI juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang menguntungkan. Hal ini terlihat dari data kualitatif penerima manfaat yang langsung di lapangan dan data kuantitatif perhitungan dampak dengan teknik Social Return on Investment atau SROI. PT Garuda Indonesia. Satu, komitmen GCG. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan keuntungan yang adil dan nilai
tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Perusahaan ini juga menggunakan peringkat individual perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dan apakah penerapan GCG berjalan sesuai antisipasi. Kedua, tahapan GCG. Tahap penerapan ini diharapkan dapat memungkinkan Garuda Indonesia dan anak-anak perusahaannya untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola seluruh aspek operasional bisnis dan menjadi panutan dalam penerapannya. Ketiga, Good Garuda Government. Fokus perusahaan pada langkah ini adalah penerapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan karena sikap perusahaan yang positif menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan diterapkan dengan benar sejalan dengan komitmen tata kelola perusahaan yaitu Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG. Jadi selanjutnya melanjutkan nomor 4, Good Garuda Citizen. Jadi pada titik ini bisnis akan berjalan dengan cara yang lurus secara moral bersih dan penuh hormat. Kepemimpinan, sistem, dan anggota merupakan 3 bidang utama yang coba diatasi pada tahap ini guna mengembangkan budaya GCG. Sejalan dengan peta jalan GCG KNKG atau Good Corporate Citizen. Jadi yang kelima ada Garuda Group Governance. Jadi perusahaan akan terus berupaya menerapkan GCG di anak-anak perusahaannya saat ini untuk mencapai level terakhir ini dan berkembang menjadi bisnis yang kuat dan mandiri. Agar tetap sejalan dengan bisnis induk pada tahap realisasi perumusan dan penerapan alat dan perlengkapan penerapan GCG. Maka anak perusahaan harus melaksanakan evaluasi GCG, penerapan WBS, dan pelaporan aset. Corporate Social Responsibility (CSR). Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR telah muncul sebagai cara ideal bagi bisnis untuk berintegrasi dan berkembang bersama masyarakat. CSR berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan dinamika bisnis dengan kelestarian lingkungan dan sebagai metode untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan atau konsumennya. Hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap perusahaan. Garuda Indonesia memahami bahwa setiap kemajuan yang dilakukan perusahaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama melalui serangan inisiatif kolaboratif yang dapat meningkatkan pemberdayaan lingkungan dan masyarakat. Upaya berkelanjutan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai kemajuan meliputi pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup melalui program CSR Garuda Indonesia Peduli. Jadi selanjutnya yang ketiga yaitu PT Indofood. Jadi gagasan tata kelola perusahaan yang baik antara lain dengan sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah integritas. Jadi integritas adalah kualitas kepatuhan secara konsisten terhadap sejumlah aturan dan pedoman yang mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua ada disiplin, adalah keadaan pikiran dan perilaku yang berpegang teguh pada norma dan nilai yang diterapkan. Yang ketiga ada rasa hormat, adalah pola pikir yang harus dimiliki oleh semua karyawan dalam organisasi karena hal ini memungkinkan Indofood untuk mempercayai satu sama lain. Yang keempat ada pola pikir persatuan yang bertujuan untuk mempertemukan orang-orang demi kepentingan perusahaan terkait dengan visi dan tujuan. Yang kelima, tentu saja upaya perusahaan untuk mencapai keunggulan harus menjadi kekuatan pendorong kelancaran operasional bisnisnya. Dan yang terakhir, guna memajukan dan meningkatkan bisnis, inovasi merupakan suatu keharusan bagi semua perusahaan. Corporate Social Responsibility. Program Indofood Care kali ini, program Indofood Duli berupaya untuk menampakkan rasa kasih sayang kepada rekan kerja dan tentunya masyarakat sekitar. Program ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi masyarakat dan diyakini dengan mendoakan agar produksi perusahaan semakin besar, maka masyarakat akan memberikan nilai positif terhadap usaha tersebut. Inisiatif amal Indofood antara lain sebagai berikut. Minyak sebanyak 2.550 liter disuplai oleh PT Indofood dan 3 ekor sapi disediakan PT Indofood untuk perayaan Kurban. Oke, jadi kesimpulannya dalam presentasi kali ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan rahasia kantor dan hak individu, Bank BNI mematuhi kewajibannya terkait kerahasiaan usaha. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan merupakan sifat-sifat yang dijunjung Bank BNI yang penting bagi pengelolaan perusahaan dan penerapan GCG. Jadi, inisiatif Corporate Social Responsibility atau CSR yang berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial sedang dikembangkan oleh Bank BNI. Dan untuk PT Garuda Indonesia menerapkan GCG di seluruh aspek
operasional perusahaan dan memberikan contoh untuk ditiru oleh pihak lain dengan menggunakan tahapan komitmen, Good Garuda Government, Good Garuda Citizen, dan Garuda Group Governance. Yang terakhir ada PT Indofood menerapkan kreativitas, disiplin, rasa hormat, kejujuran, dan sikap bersatu untuk memajukan perkembangan bisnis berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Oke, jadi sekian dari presentasi kali ini. Thank you. Terima kasih. Kenapa nggak bisa anjing?